Yang pertama ada validitas. Nah, validitas itu yang penting karena tanpa dimiliki ciri tersebut, sebuah tes tidak ada manfaatnya. Nah, terus ada hakikat validitas. Validitas dapat dikenali dan dibuktikan keberadaannya melalui kajian terhadap kesesuaian dengan isi atau validitas isi, kesesuaian dengan kriteria, validitas kriteria, dan kesesuaian dengan konstruk dalam arti konsep, kerangka teori, atau dasar pemikiran validitas konstruk. Terus ada pembuktian validitas. Nah, pembuktian validitas itu dapat disajikan secara empirik dengan angka-angka statistik, hasil perhitungan, dan penerapan rumus tertentu, atau melalui penalaran dan penjelasan kualitatif yang lugas dan logis. Ya, pada intinya itu validitas itu lebih tepat diartikan sebagai kesesuaian interpretasi hasil tes daripada tes sebagai alat evaluasi. Namun secara lebih sederhananya ya, validitas itu biasanya dikaitkan dengan kesesuaian tes sebagai alat ukur dengan sasaran pokok yang perlu diukur gitu. Terus buat pembuktian validitas, biasanya validitas sebuah tes nggak ada atau nggak bisa terwujud secara gitu aja gitu. Melainkan harus dengan diusahakan atau diupayakan untuk kemudian dijelaskan dan dibuktikan. Siapapun yang nyusun dan ngembangin tes harus ngasih penjelasan dan pembuktian bahwa tesnya itu emang valid gitu. Karena kan ini validitas ya. Apalagi hasilnya dan informasinya digunakan untuk bahan pertimbangan sebuah keputusan yang penting. Kayak misalkan kenaikan kelas gitu, atau kelulusan, atau pemberian beasiswa dan sebagainya. Jadi eh, hasilnya itu nggak nggak itu ya nggak boleh asal-asalan. Jadi ya, harus ada usaha yang baik gitu dari validitas itu. Jadi ibaratnya hasilnya valid lah gitu. Jadi nggak sembarangan. Lalu ini ada urutan tingkat korelasi ya. Penerapan rumus yang menghasilkan angka yang menunjukkan tingkat korelasi antara kedua deretan skor yang dikorelasikan. Ini ada koefisiennya ya. Koefisien dari 0,8 sampai 100, 1,0 mungkin ya. Kadar korelasinya tinggi, terus 0,60 sampai 0,79 lumayan tinggi, lalu 0,4 sampai 0,59 sedang, dan 0,2 sampai 0,39 rendah, dan 0 sampai 0,19 dapat diabaikan. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi tes kemampuan membaca lanjut.
Pembuktian aspek validitas secara penalaran disajikan dalam bentuk penjelasan, disertai dengan ringkasan dalam bentuk tabel atau kisi-kisi atau table of specification yang menunjukkan kesesuaian antara tes dengan sasaran tes. Ini ya, bisa dilihat di layar di kanan itu ada tabel ya. Kisi-kisi tes kemampuan membaca lanjut ya. Itu kemampuannya mengukur tingkat kemampuan memahami bacaan. Lalu ada rincian proporsi kemampuannya ya. Yang pertama itu mampu menjawab pertanyaan tentang makna kata sesuai dengan penggunanya dalam teks bacaan 5%. Lalu yang kedua mampu menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang secara eksplisit tersebut dalam teks bacaan 15%. Yang ketiga mampu menjawab pertanyaan yang menuntut pemahaman pengorganisasian teks dan hubungan antar isi teks 15%. Dan yang keempat, mampu menjawab pertanyaan tentang maksud, sikap hidup, dan suasana hati penulis 20%. Dan yang terakhir, mampu menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang secara implisit terdapat dalam teks sekitar 45%. Jadi total dapat enggak 45 15. Total 100% ya. Jadi pas gitu. Ukuran 100%. Ini pembuktian aspek validitas ya dalam bentuk penjelasan yang terdapat dalam tabel. Jadi ada kesesuaian antara tes dengan sasaran tesnya gitu melalui kisi-kisi. Oke, selanjutnya ada reliabilitas. Selain validitas, tes yang baik perlu memiliki ciri yang lain, yaitu reliabilitas. Sebuah tes dikatakan reliable apabila skor yang dihasilkannya benar-benar dapat dipercaya karena bersifat tidak berubah secara mencolok. Oke, untuk reliabilitas ini sebagai alat ukur yang hasil pengukurannya digunakan untuk membuat berbagai keputusan penting, diharapkan untuk menghasilkan keputusan yang konsisten kan. Jadi paten gitu, nggak berubah-ubah dan dapat dipercaya dan dia diandalkan. Ya. Di singkatnya itu reliable lah. Jadi nggak berubah-ubah. Dan sebuah tes itu bisa dikatakan reliable apabila skor yang dihasilkannya benar-benar dipercaya gitu. Contohnya, ukuran yang baik menunjukkan hasil pengukuran yang tepat. Misalkan timbangan berat yang menyatakan sekantong semen berbobot 20 kilo. Pada kenyataannya memang harus benar-benar 20 kilo dan akan tetap 20 kilo seandainya penimbangannya diulangi. Jadi misalkan nih kita beli semen tuh 20 kilo, area isinya harus benar 20 kilo. Jadi pas kita beli semen 20 kilo ke penjualnya, terus eh, kita timbang, ya hasilnya harus 20 kilo. Jadi itu karena timbangannya juga udah bener ya, harus pas gitu, reliable. Jadi nggak berubah-ubah. Untuk selanjutnya itu yang jenis-jenis reliabilitas ya. Yang pertama itu ada reliabilitas tes retest. Jenis reliabilitas ini mendasarkan penerapannya pada asumsi bahwa tes yang reliable akan menghasilkan hasil dalam bentuk skor yang sama atau tidak berbeda secara signifikan jika penyelenggaranya diulangi untuk sejumlah peserta tes yang sama. Jadi asumsinya bahwa tes ini
menghasilkan bentuk skor yang sama atau nggak beda gitu secara signifikan. Kalau diulang untuk sejumlah peserta tes yang sama, kalau pesertanya beda mungkin berbeda gitu. Mungkin adapun rumus penghitungannya sebagai berikut ya, di kanan itu ada rumus penghitungan tingkat reliabilitas koefisien korelasi pakai korelasi person produk momen gitu. Itu bisa dilihat ya rumusnya di kanan. Oke, mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Mendrika. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dengan ini masih dengan reliabilitas tes retest. Nah, jadi gimana di sini ada penerapan rumus tersebut yang tadi dapat disusun tabel dalam kolom yang berisi data berikut. Misalkan contohnya kayak misalkan di tabel itu berisi tentang nama atau nomor urut peserta tes. Kemudian ada skor yang diperoleh dari teks X. Karena kan itu bakal dihitung tuh X tadi. Terus ada skor rata-rata teks X. Nah, itu dibagi dari semua peserta, yaitu dari teks X. Kemudian ada selisih antara skor teks X dan skor rata-rata teks X. Nah, X yang ada garis atasnya itu namanya atau bisa juga X dikurang X1 masing-masing peserta. Misalkan X-nya 4, berarti kalau dikurang 1 jadinya X yang itu tandanya adalah 3. Nanti ya bakal kita lihat contohnya. Nah, terus juga ada skor yang diperoleh dari tes Y. Nah, kemudian dari tes Y ini sama, nantinya bakal Y dikurang Y pangkat ya, Y pangkat. Kemudian hmm, nanti dari hasil kedua-duanya, dari X dikurang X dan Y dikurang Y, nah masing-masing ini bakal jadi sigma X kurang X dan dikali Y kurang Y. Sorry, Y dikurang Y maksudnya. Nanti bakal dikali sama X kurang X. Kemudian di sini juga ada N, yaitu hasil perkalian antar jumlah peserta N. Peserta tes yaitu disebut N, dengan simpangan baku tes X atau S, X, S. X ini kayak tadi disebutnya korelasinya. Dan simpangan baku tes Y yaitu SY, NS, yaitu ada N, XX, dan SY. Contohnya kayak pada di samping di sini kan ada peserta. Ini ada satu, dua, tiga, empat. Ini nama atau nomor urut peserta. Nah, ini ada skor teks X-nya di kolom kedua. Itu misalkan peserta nomor 1 dia dapat 23 dari skor dari teks X-nya, terus rata-ratanya berapa. Nah, itu nanti bisa dihitung pakai si reliabilitas ini. Boleh di next. Nah, kemudian ada reliabilitas tes setara. Kalau reliabilitas tes setara ini, pastinya kan setara, berarti dia itu sama. Misalkan itu membutuhkan dua tes, tentunya yang setara diberikan kepada satu kelompok peserta tes yang sama. Nah, tes yang setara ini adalah tes yang serupa dalam aspek pokoknya, termasuk sasaran, jenisnya, cakupan isinya, jumlah butirnya, tingkat kesulitannya, dan urutan butir tesnya. Nah, namun bisa jadi butir-butirnya itu kadang berbeda. Tapi misalkan contohnya nih, samanya kayak gini. Di sini kan ada bacaannya rincian tes, lalu sasaran tes. Di sini ada kita menghitung kemampuan membaca. Pada tes from A, kita juga menghitung kemampuan membaca untuk si kelompok yang nanti kita berikan. Nah, pada tes from B, kita juga memberikan kemampuan membaca. Lalu kita juga mencari dengan pemahaman explicitnya untuk dengan tes from A dan from B pun juga begitu gitu dengan pemahaman explicitnya. Nah, jenis tesnya juga misalkan dari from A itu tetap 30 kan ini sama ya butirnya. Nah, dengan tes from B itu dengan 30 dan ini ada
empat juga, ini empat pilihan jawaban, dan form B juga empat pilihan jawaban, dan alokasi waktunya pun sama gitu, karena kan harus setara ya, untuk mengetes dengan reliabilitas tes setara ini. Dan pasti isinya juga sama, misalkan tes form A tentang gizi, transportasi, dan rekreasi, dan tes form B pun juga begitu. Mungkin dengan reliabilitas tes setara seperti itu contohnya, boleh di next. Kemudian ada reliabilitas belah dua. Nah, dalam penerapan metode perhitungan reliabilitas ini diadakan sekali tanpa pengulangan, seperti metode tadi yang awal reliabilitas tes retest. Misalkan setelah penilaian terhadap pekerjaan semua peserta tes, misalkan contohnya daftar skor ini dibagi menjadi dua bagian dengan jumlah butir tes yang sama. Misalkan 10 butir tes masing-masing, jika total butir tesnya ada 20, kan ada dua tes nih, dan masing-masing soal butir ada 10, berarti kan ada 20 tuh, 20 butir. Nah, biasanya butir tes dengan nomor ganjil dikelompokkan dalam satu bagian. Nah, sedangkan butir tes dengan nomor genap dikelompokkan dalam bagian lain. Hal ini didasarkan pada prinsip penyusunan tes yang dimulai dari butir tes yang paling mudah dan berlanjut dengan butir tes yang semakin sulit secara bertahap. Nah, dengan cara ini diharapkan dua bagian tes memiliki tingkat kesulitan yang seimbang. Syaratnya untuk menghitung reliabilitas dengan metode belah dua. Nah, jadi reliabilitas belah dua ini, misalkan ada 20 butir soal tadi, jadi dibagi dua, misalkan diurutkan dengan posisi ganjil-ganjil saja atau genap-genap saja, atau diurutkan dengan mana soal yang dari mudah ke susah gitu. Nah, kemudian ada reliabilitas Cronbach alpha. Em, di sini intinya ada dua ya, yaitu misalkan reliabilitas Cronbach alpha 1 itu misalkan dapat dihitung dia dan ada Cronbach alpha 2, dan itu masing-masing rumusnya berbeda dua-duanya. Nah, kalau misalkan si yang satunya ini, yang Cronbach alpha 1 ini gitu, dia memerlukan bagian yang sama dari satu tes. Nah, perhitungannya itu melibatkan skor rata-rata yaitu X, simpangan baku teks bagian pertama itu S1, dan simpangan baku tes bagian kedua itu S2, dan simpangan baku dari seluruh tes yaitu S. Nanti kita akan lihat terus di Converse alpha alpha 2 itu, misalkan contohnya ini ketika kita bikin pada tes esai. Nah, kita bisa mengukur pakai Cronbach alpha ini karena dapat diukur secara keseluruhan gitu. Si Cronbach alpha 2 ini bukan per butir tes, tapi pada esai itu kan ada penulisan ya kan, pada ada tes menulis atau mengarang esai. Nah, si menulis esai ini membutuhkan kemampuan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek kemampuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, seperti yang dibutuhkan dalam kalau kita bikin soal tes esai gitu. Jadi kan itu ada kegiatan menulis ataupun mengarang. Oke. Kemudian ada reliabilitas kuder Richardson itu atau KR ya. Nah, KR tuh ada dibagi dua, ada KR 20, ada KR 21. Nah, sedangkan banyak yang bilang kalau KR 21 itu lebih sederhana gitu dan lebih sering digunakan untuk tes yang dibuat oleh pengajar. Nah, kalau KR 20 itu eh, mencakup mencakupnya misalkan jumlah butir tes. Nah, kalau misalkan KR 20, kalau misalkan ada angka P sama Q, P itu setiap butir tes, Q itu setiap butir oke. P itu jawaban benar. Jadi kalau misalkan KR 20 pasti ada angka P sama Q. Nah, kalau misalkan P itu jawaban benar dari setiap tes. Kalau misalkan Ki itu jawaban salah dari setiap tes. Nah, itu KR 20. Bedanya itu kalau KR 21 dia bukan hurufnya bukan P dan Ki. Dia nggak pakai P sama Ki, tapi dia pakai jumlah butir soal keseluruhannya dan skor rata-rata yaitu X. Kalau itu KR 21. Jadi kalau misalkan nanti ada
kita menghitung KR pakai KR20 itu biasanya kita pakai P sama Q. Itu kalau misalkan KR21 itu kita nggak pakai P atau sama Q. Boleh dilanjut. Nah, di sini tadi ada rumus Spearman-Born proporsi. Ini untuk perhitungan penyesuaian koefisien korelasi tes seutuhnya. Ini ada R min XX yaitu reliabilitas tes seutuhnya. Dan rumusnya ada R sama dengan koefisien korelasi antara kedua bagian tes, hasil rumus person product moment. Nah, terus dibagi N min 1 R plus 1. N itu adalah penyesuaian yang perlu dilakukan, yaitu jumlah belahan tes. Nah, ini tadi ada rumus Cronbach alpha yang ke satu itu ada alfanya sama dengan reliabilitas tadi. Koefisien alfa itu ada rumusnya alfa. Terus di sini ada tambahan angka 2 di depan dulu. Kemudian tutup dalam kurung 1 min S simpangan baku tes bagian ke satu plus simpangan baku tes bagian kedua dibagi simpangan baku seluruhnya. Kemudian dan masing-masing simpangan baku itu pangkat 2. Lalu tutup kurung. Kemudian ini kan bisa dilihat rumus KR20 dan rumus KR21. Nah, ini bedanya kalau misalkan KR20 tadi ada PQ R sama dengan pertama K per K min 1, terus buka kurung 1 min sigma PQ, P-nya sama Q dikali min S pangkat 2T tutup kurung. Nah, ini kalau KR21 sama dengan K per K kurang 1 min 1 buka kurung 1 min X em, buka kurung K min X ya kan, di sini tutup kurung, kemudian bagi KS2 tutup kurung. Nah, di sini kan bedanya kalau misalkan KR21 pokoknya ada P dan Q-nya. Oke, selanjutnya mungkin akan diserahkan ke moderator. Selanjutnya ada reliabilitas starter. Nah, kalau reliabilitas starter ini biasanya dipakai di bidang-bidang tertentu, misalnya kayak bidang bahasa yang jenis rincian kemampuannya, kemampuan sasaran tesnya itu nggak sesuai untuk diwujudkan dengan bentuk butir tes. Nah, sederhananya, tes jenis ini tidak mengandung atau terdiri dari butir tes. Nah, reliabilitas rater itu dibagi dua, ada intra-rater sama inter-rater. Kalau reliabilitas intra-rater itu perhitungan tingkat reliabilitas jenis ini didasarkan atas penskoran pekerjaan sejumlah peserta tes oleh satu orang penilai yang dilakukan 2 kali. Nah, tes itu bisa berupa paparan tertulis yang harus diucapkan 2 kali atau paparan lisan peserta tes yang harus didengar 2 kali. Nah, untuk intrarater itu dihitungnya menggunakan rumus person product moment correlation coefficient. Terus ada reliabilitas interator. Kalau reliabilitas interator itu memperhitungkan tingkat reliabilitas dari dua deretan skor yang diperoleh dari dua orang korektor atau penguji. Nah, bedanya sama yang intrarater itu dilakukan pada waktu penskorannya. Dia dilakukan secara bersamaan. Seperti yang terjadi pada tes kemampuan berbicara, di mana untuk kerja peserta tes dapat sekaligus diskor oleh lebih dari seorang penguji sekaligus. Terus ada reliabilitas perkiraan atau estimate reliability.
Nah, reliabilitas ini melakukan perkiraan tingkat reliabilitas berdasarkan jumlah butir tes ataukah skor rata-rata dan simpangan baku atau X gitu ya. Terus untuk perhitungan tingkat reliabilitas suatu tes, pertama-tama yang perlu ditetapkan itu tingkat kesulitan berdasarkan besar skor rata-rata. Nah, tes itu dikategorikan sebagai tes yang mudah bila besar skor rata-ratanya berkisar 70-90% benar. Nah, sedangkan kalau skor rata-rata itu hanya di antara 50-70% benar, itu termasuk dikategorikan sebagai sulit. Nggak boleh di next. Nah, ini ada contoh video. Nih, boleh ditampilkan? Ini adalah tabel kisi-kisi. Di sini kan ada indikator. Nah, kemudian di sini ada item atau pertanyaannya. Nah, di sini yang harus kita buat adalah indikator A, bla bla bla. Nah, itemnya misal nomor 1. Misal sebutkan dan seterusnya. Nah, di situ kita buat tambahan tabel ya. Kita ambil indikator item, kemudian kita kasih tabel checklist penilaian ya. Oke, misal di sini ada 5 lah ya. Kita pakai skala Likert. Misal di sini SS sangat sesuai. Sangat sesuai. Kemudian S sesuai. Terus ini CS cukup sesuai. Kemudian ini TS tidak sesuai dan ini sesuai ya. Dan ini STS misal sangat tidak sesuai. Nah, dari sini nanti kita buat lagi misal kalau dalam indikator A itu ada soal nomor 2 ya. Nomor 2, jelaskan misalnya jelaskan dan seterusnya ya. Nah, itu nanti ahli ini diberi lembaran ini ya. Ini lembaran penilaian ini dikasih ke ahli. Nanti ahli checklist. Oh, misal nih nomor 1 ini. Nomor 2 ini. Itu. Jadi nanti ahli checklist. Nah, baru kita sebagai pemilik instrumen itu kita menganalisis penilaiannya. Misal nih kalau sangat sesuai itu kita kasih skor ya di sini sangat sesuai 5. Kalau ini sesuai 4. Cukup sesuai 3. Kemudian tidak sesuai 2 dan sangat tidak sesuai 1 nih ya. Nah, dari sini ini kan baru ahli 1. Berarti ahli 1 itu ngasih nilai untuk butir nomor 1. Kita bikin tabel rekapnya. Bikin tabel rekap ya. Ini butir. Atau nomor butir ya. Nomor butir atau item. Oke, ini saya kasih contoh manualnya. Kenapa? Supaya nanti teman-teman tuh nggak asal paham, oh simpelnya, rumus singkatnya tuh kayak gini. Tetapi kalian juga teman-teman paham bagaimana langkahnya secara manualnya. Nah, ini di sini kita tulis nomor 1 ya. Nomor 1 ya, butir nomor 1, nanti nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada ahli 1. Ini ahli 1 ya. Terus ahli kedua. Oke, kemudian ahli 3. Nah, misal nih sorry ya, saya batuk. Misal dari ahli 3 ahli itu sudah kasih nilai. Nomor 1 nih, ahli 1. Ini misal kasih skor 5. Nah, ahli 2 juga kasih skor 5. Ahli 3 misalnya 3. Nah, ini misal ya. Dari situ kita cari rumusnya tadi kan, V sama dengan sigma S per N kali C min 1. Ini kan ya rumusnya. Nah, artinya kita cari S. S itu kan nilai yang diberikan ahli dikurangi 1. Berarti kita cari S1 dulu. S1 tuh ini. Ini kan. Nih, ini taruh sini. Dikurangi 1 ya. Berarti di sini 4. Nanti S2 4 juga. Nah, S3-nya berarti
S untuk dari ahli 3 ya. Itu berarti 2. Nah, kemudian kita jumlahkan berarti kan. Nah, sigma S-nya berarti berapa? Nah, ini ya, 4 tambah 2. Atau 10 ya, 10. Oke, ini sigma S. Sigma S. Oke. Kemudian setelah sigma S, N. N itu berapa N-nya? N-nya 3. N-nya 3. Oke. Kemudian ini tabelnya jelek banget ya, nggak apa-apa ya. C itu apa tadi? Nilai maksimal yang nilai maksimal yang diberikan ahli. Berarti ini kan maksimalnya. Ini. Maksimal. Berarti dia 5. Jadi kalau C-1 berarti 5 dikurang 1, 4 ya. Baru kita substitusi ke sini. Biar kita tahu V. Berarti sigma S-nya 10 dibagi N-nya 3 kali 4. Berarti 10 per 12. Sama-sama dibagi 2, 5 per 6 ya. Atau 5 bagi 6 berapa? 0,8 ya, 83 0,8333 gitu ya. Nah, artinya V-nya di sini 0,83. Nah, berarti apa? Kriterianya masuk apa? Sangat valid. Ya, sangat valid. Nah, nanti ini baru butir 1 ya. Nah, nanti kalau butirnya ada 5 berarti kita hitung 5 kali. Nanti nomor 2 kita hitung, nomor 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke, ini cara manualnya. Kenapa saya berikan contoh manualnya supaya teman-teman paham. Nggak asal jadi oh kalau pakai rumus Excel kayak gini enak gitu kan. Tetapi paham konsepnya. Jadi alurnya dari kita bikin instrumen, ada indikator, ada item, kita buat lembar penilaian diberikan ahli, kemudian baru ahli memberi nilai, baru kita uji atau kita analisis dengan koefisien validitas item V dengan rumus V sama dengan sigma S per N kali C min 1. Dulu tabelnya. Nah, untuk kolom yang paling kanan ini di kolom Z, XT itu adalah jumlah total ke samping. Jadi si responden 1 dapat skornya berapa sih? Dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Dia benar 4 soal ya. Kemudian responden 2 benar berapa? 4 juga ya. Dari situ ternyata. Biar kelihatan prosesnya dah. Nah, ini adalah jumlah dari sampingnya ya. Ini ada 4, yaitu item nomor 1, 2, 6, dan 9. Kemudian yang bawah jumlahnya juga 4, yaitu benar, responden 2 benar pada item soal nomor 1, 2, 3, dan 6. Dan yang ini nih yang paling tinggi. Si responden nomor 5, dia benar di soal nomor 1 sampai 9, dan salah di nomor 10, maka skor dia 9. Kolom yang berikutnya adalah XT kuadrat. XT kuadrat adalah hasil dari X total ini yang kita kuadratkan. Kalau kamu hitung pakai kalkulator, berarti 4 kali dengan 4, gitu ya. Tapi kalau untuk Excel, kamu bisa gunakan rumus sama dengan panah ke samping sini, Z5 pangkat 2. Ya, kalau mau dikebawahin yang cepat pakai apa? Setelah Ctrl C, kemudian ke bawah Ctrl V, paste. Setelah copy, paste, gitu ya. Selanjutnya nih di jumlah nih, di total nih. Jumlah yang sini, XT, kita total. Pakai rumus apa kalau di Excel? Sama dengan zoom, bola kurung, panah ke atas, titik, panah lagi ke atas. Ya, kalau manual pakai kalkulator berarti 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5, tambah 9, tambah 8, tambah 8, tambah 5, tambah 6, tambah 5. Gini ya. Nah, yang ini adalah jumlah dari XT kuadrat, ya, bukan kuadrat dari sini ya, tapi jumlah dari XT kuadrat. Kita gunakan rumus sama dengan sum ke atas seperti ini. Jadi hasil dari 16 tambah 16, tambah 9, tambah 25, tambah 81, tambah 64, tambah 64, tambah 25, tambah 36, dan tambah 25. Hasil menjadi 361. Selanjutnya NP itu adalah jumlah responden yang menjawab dengan benar. Untuk item pertama
ini yang menjawab benar ada berapa? Ada 9. Maka ditaruh di sini 9. Ini bisa pakai sama dengan sum karena 1010. Ini ya. Item kedua yang benar berapa soal? Berapa orang? Ada 8. Begitu. Sampai dengan item 10 kita hitung ya. Hasilnya jadi berapa nih? 8. Sebelahnya? Sebelahnya? Selanjutnya nomor 5 berapa? 6 7 4. Kemudian nah, untuk setelah dicari NP, sekarang kita cari P sama Q. P itu adalah proporsi dari siswa yang menjawab dengan benar. Karena seluruhnya ada 10 siswa, maka proporsinya adalah sama dengan 9/10. 10-nya ini adalah banyaknya siswa ya. Nah, kita ikuti dengan kolom yang berikutnya untuk butir soal kedua sampai dengan 10 dengan rumus yang sama. Sehingga didapat hasil seperti ini. Ya, sudah sama semua belum? Q itu adalah proporsi siswa yang menjawab dengan salah, atau boleh juga Q itu merupakan 1 dikurang P. Kamu mau pakai 1 kurang P, atau yang salah per 10? Kalau 1 dikurang P, 1 dikurang kolom yang sebelah sini, P16, 0,90. Hasilnya 0,10 kan? Copy aja. Kalau nanti kamu kerja di Excel, pada saat pekerjaan skripsi, tinggal copy-copy aja. Oke, selanjutnya P kali Q. Berarti kolom yang sini, kolom P16 yaitu 0,9 dikali dengan kolom P17 yaitu 0,1 sehingga hasil menjadi 0,09. Ya. Setelah itu untuk kolom berikutnya kita copy rumusnya. Hasilnya jadi seperti ini. Sama semua nggak? Untuk digit boleh menggunakan 2 digit, 3 digit terserah itu. Walaupun berbeda, nggak bakal beda jauh kok, ya. Mirip-mirip. Nah, sigma PQ adalah jumlah dari hasil perkalian P dan Q. Jadi yang ini nih, P dikali Q, kita mau jumlahkan ke samping kanan sini. Yang sudah saya blok abu-abu, kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung 0,21 tambah 0,24 tambah 0,24 tambah 0,24 tambah 0,25 tambah 0,25 tambah 0,24 tambah 0,21 tambah 0,16 tambah 0,09. Nah, hasilnya dapat jadi 2,13. Oke, sebelum kita masuk ke rumus KR20 yang ini, kita harus cari varian total dulu ya. Oke, kita pindah ke sini biar enak. Sebelum kita cari yang ini, kita cari varian total yang ini dulu ya. Ini dibacanya adalah bukan ST kuadrat, tapi bacanya adalah varian total, gitu ya. Nah, varian total rumusnya adalah sigma XT kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan kemudian dibagi N, setelah itu hasilnya dikurangi. Ini ya. Sigma XT kuadrat yang ini, 361 ya. 361 dikurang dengan sigma XT yang ini 57 ya. Ayo perhatikan karena ini nanti buat ujian kami ya. Dikuadratkan, setelah itu hasil yang 57 dikuadratkan dibagi N. N sih definisinya N sebagai jumlah responden, hati-hati ya, jangan sampai ketuker ya. Ya, ini itu saya bantu dikasih kertas lembaran supaya kamu nggak salah-salah. Nah, setelah itu hasilnya dibagi lagi dengan 10 ya. Sama dengan 361 dikurang dengan 57 kuadrat 3000 dibagi dengan 10 dibagi lagi dengan 10. Kita lanjutkan ke bawahnya, maka hasilnya jadi 361 dikurang 324,9 dibagi 10. 361 dikurang 324,9 berapa hasilnya? 36,1 kemudian dibagi dengan 10. Hasilnya jadi 3,1. Maka didapat varian total adalah 3,61. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumus KR20 ya. Bedanya KR20 sama KR21 di sini sebenarnya posisinya nih, lihat ini. Di KR20 ini KR20 ya, perhatikan. Di rumus kuder namanya. Kuder Richardson 20. Sampai kayak nyebutnya. Itu dia KR20 pakai cari P sama Q. Sedangkan KR21 tidak pakai P Q, pakainya MT min total ya. Rumus KR20 seperti ini. K itu adalah jumlah item ya. Jumlah item sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan di sini. K itu jumlah item dalam instrumen gitu ya. Maka jumlah itemnya ada 10 soal, maka 10 per 10 dikurang 1 tutup kurung dikali dengan varian totalnya di bawahnya yang udah dapat 3,61 dikurang dengan sigma PQ 2,13 dibagi dengan 3,61. Setelah itu hasilnya kita bagi yang ini jadi 10 per 9 dikali dengan 3,61 dikurang 2,13 1,48 dibagi dengan 3,61. Nah, kalau kamu dalam proses pengerjaannya baiknya hindari pembulatan ya. Kalau memang karena nanti kerjanya boleh pakai kalkulator ya. Yang penting angkanya udah muncul aja, kamu tinggal hitung nih 10 per 9 kali dalam kurung 1,48 bagi 3,61 tutup kurung. Hasilnya sama dengan
Hasilnya adalah 0,455. 0,4555 titik-titik. Kalau mau dibuletin jadi 3 digit, jadi 0,456. Ini hasil pembulatan 3 digit. Nah, berdasarkan rumus KR20, berarti seperangkat tes yang telah diberikan kepada 10 siswa ini reliable atau tidak? Ayo, kemarin catatannya apa, saran itunya? Hah? Batas kritisnya berapa? 0,7. Ya? Ya, R tabelnya tuh harus lebih besar sampai dengan 0,7. Kalau dia pakai 3 digit berarti tambahin lagi 0,nya sini ya. Nah, karena R hitung sama dengan, ini kan R hitung lebih kecil dari 0,700, maka kesimpulannya adalah tidak reliable. Dengan menggunakan rumus KR20. Apakah ada bedanya dengan menggunakan rumus KR21? Ada, berbeda sedikit ya. Kesimpulannya, ini apa sih sebutannya tadi? Soal ya? Instrumen, kesimpulan instrumen tidak reliable. Kesimpulannya adalah, nah, ini jadi kesimpulan instrumen tidak reliable. Angkat dulu tabelnya. Nah, Oke. Nah, tadi udah kita tayangkan yang 2 video. Yang pertama tadi uji validitas dan yang ini reliabilitas menggunakan rumus Udar Richardson 20 dan 21 ya, KR. Nah, semoga dengan ditampilkannya video ini juga sedikit ya menambah pengetahuan teman-teman ya, selain dari apa yang tadi kita presentasikan. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi dari kami. Selanjutnya apabila teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya mengajukan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Jadi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi tentang validitas dan reliabilitas yang dipresentasikan pada pagi hari ini? Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin kami serahkan terlebih dahulu ya kepada Ustadz Ikhwan ya, apabila ada tambahan mengenai materi pada pagi hari ini. Silakan, Ustadz. Mungkin kami serahkan kepada Ustadz Ikhwan, Ustadz, apabila ada tambahan, karena teman-teman belum ada yang mau bertanya nih. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang mau memberikan soal kalau begitu nih ya. Ya, jadi mending bertanya daripada saya yang nanya nanti. Nah, ayo teman-teman nanya. Ya. Oke, Yamdi silakan ya untuk bertanya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin ini aja sih jelasin lebih lanjut lagi. Tadi masih bingung terkait penentuan. Kan tadi ada A1, A2, A3. Nah itu poinnya ada 5, 4, 3, 2, 1 ya. Itu ada yang sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai. Nah itu kita cara menentukan kategori bahwasannya instrumen yang kita bikin itu sesuai, tidak sesuainya itu seperti apa. Biar kita bisa tahu poinnya itu 5, 4, 3, 2, 1-nya itu. Boleh minta tolong dijelasin ulang gitu ya. Apa bisa dipahami? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Izin ini ya memastikan pertanyaannya ya. Berarti tadi pertanyaan itu yang di contoh video pertama ya, terkait A1, A2, A3, A4.
Tentang ini yang nilai yang S SS gitu ya. Iya betul. Kan ya itu ada nilainya, kita tahunya dari mana gitu cara biar bisa nentuin. Nah, Oke, oke. Dapat dipahami. Terima kasih. ya terima kasih kembali. Pada teman-teman yang lain, mungkin kami tampung dulu ya pertanyaan dari Hamdi ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Ya, pada teman-teman yang lain disilakan ya. Sembari teman-teman kelompok 7 berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Aki Hamdi. Itu apakah ada dari teman-teman yang lain? Oke, mungkin kami mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Aki Hamdi ya. Terkait contoh video yang pertama tadi ada eh, di tabel itu ada yang SS sangat sesuai, terus S sesuai, dan seterusnya TS tidak sesuai itu. Dan itu tadi ada skor-skornya ya, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Oke, untuk menentukan itu sebenarnya itu kan kalau eh, terkait sangat sesuai atau gitu itu setahu saya itu ada namanya skala Likert gitu. Jadi skala yang pertanyaan terus ada pilihan-pilihan STS sangat tidak sesuai apa sesuai itu. Itu sebenarnya simpel aja cuma eh, kita menentukan antara pertanyaan itu positif apa negatif gitu. Kalau pertanyaan itu positif, jadi yang skornya paling tinggi itu yang sangat sesuai atau sangat setuju gitu. Jadi misalkan nih ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau kita maunya itu pertanyaannya positif, jadi kita eh, ini gampang, tinggal yang sangat setuju kita kasih poin paling gede kan ini ada 4 nih. Jadi sangat setuju kita kasih poin 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1 gitu. Kalau yang kita mau itu kalau yang pertanyaannya itu negatif, jadi dibalik aja. Jadi yang sangat setuju skor 1, setuju 2, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju 4 gitu. Jadi eh, tergantung ya. Itu karena itu menggunakan skala Likert kalau nggak salah ya namanya.
Gitu. Gimana Hamdi? Apakah terjawab? Jadi kalau misalkan ada 5 gitu sangat setuju. Misalkan di tengahnya ada netral itu 5. Sesuaiin aja ada berapa pilihan checklistnya gitu. Dan tergantung pertanyaannya itu ke arah negatif atau positif gitu. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Pak Tur. Oke, sama. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait materi pada pagi hari ini? Tadi sudah ada Aki Hamdi yang bertanya. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan. Mungkin boleh dua penanya atau satu-satu terlebih dahulu ya. Ya teman-teman silakan. Sekali lagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Memang materi ini lumayan ini ya, lumayan sulit ya menurut kelompok kami juga. Justru itu ya, harus bertanya. Ya, tidak apa-apa, Fatur, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, kita asumsikan sudah siap untuk diberi soal hitungan, gitu ya. Jadi, ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, ya, saya pun baru baru tahu ya kalau pertemuan hari ini pembahasannya tentang validitas dan reliabilitas soal ya. Validitas itu biasanya dikenal dengan asidku dalam bahasa Arab, reliabilitas dengan atribut gitu. Nah, jadi validitas itu terkait dengan ketepatan ketepatan gitu ya. Ketepatan dalam memberikan soal kalau dalam konteks ini. Jadi kalau antum misalkan akan menguji tentang maharat al-lugawiyah ya, contohlah misalkan kalam, tetapi soalnya dalam bentuk teks, maka itu valid atau tidak kira-kira? Tidak kan ya, karena tidak tepat sasaran. Jadi validitas itu dengan bahasa sederhananya tepat sasaran gitu lah ya, instrumen yang diberikan. Nah, kalau atribut atau
reliabilitas itu terkait dengan konsistensi soal itu diberikan. Artinya begini, kalau antum memberikan soal ke siswa, hari ini diujikan, nah dan besok diujikan kembali atau lusa diujikan lagi, maka hasil yang diperoleh tidak akan berbeda ya, atau tidak akan jauh berbeda gitu. Jadi kalau hari ini diujikan nilainya 8, besok pun kurang lebih segitu. Jadi tidak akan terlalu timpang. Nah, kalau misalkan hari ini diberikan soal nilainya 1, kemudian besok diujikan lagi tiba-tiba 10, berarti itu ada masalah. Masalahnya bisa jadi di soalnya atau bisa jadi di orang yang mengerjakan soal. Mungkin hari ini dia mengerjakan dalam kondisi sakit, besok itu sudah sehat sehingga lebih siap mengerjakan soal gitu ya. Atau soalnya yang memang bermasalah, gitu. Jadi artinya soalnya bermasalah itu, oh ternyata ini soalnya tidak benar-benar konsisten mengukur kemampuan siswa karena kemarin itu dia lebih karena faktor sakit gitu ya. Sehingga nilainya jelek. Kalau hari ini tidak. Nah, kedua hal ini diujikan biasanya agar meyakinkan bahwa apa yang diukur itu benar dan hasil pengukurannya itu tepat sesuai yang diinginkan. Jadi ketika idealnya ya kita memberikan nilai A, B, C, D atau nilai 100, nilai 80, atau nilai 1, 2, 3 atau kalau skala 10 kepada seseorang itu benar-benar terukur. Itu idealnya seperti itu. Ada ukurannya. Makanya instrumen yang digunakan harus valid dan harus reliable. Nah, untuk validitas itu biasanya memang eh, ada cara mudah, ada cara yang sulit gitu ya. Cara mudah itu biasanya kalau kebiasaan kakak kelas antum nih, ketika akan memvalidasi instrumen itu, jadi tidak dengan cara yang tadi rumit menghitung-hitung diberikan poin oleh validator, tapi biasanya validator memberikan persetujuan saja, gitu ya. Oh iya ini instrumennya sudah oke untuk diuji cobakan atau soalnya sudah oke dilihat dari susunan bahasanya gitu ya, dilihat dari konten madahnya, dilihat dari bagaimana bentuk pertanyaannya, ini sudah oke menggambarkan sebuah soal yang bagus di ACC istilahnya gitu ya. Itu cara yang sederhana seperti itu. Atau ada yang dengan cara tadi menghitung validitas ya, menghitung hasil, kemudian dilihat mana yang valid, mana yang tidak dengan kriteria tertentu ya, berdasarkan rumus tertentu, berdasarkan skala tertentu tadi. Kalau yang valid itu bisa digunakan kembali atau bisa digunakan. Kalau yang tidak valid maka harus diganti atau di drop soalnya gitu. Oke, jadi soal itu diuji validitasnya adalah tidak kepada siswa yang akan mengerjakan tetapi kepada siswa lain yang kira-kira setara. Jadi misalkan begini, antum akan mengujikan soal nih ke kelas 7 di MTSN 39 Jakarta. Maka untuk menguji validitas itu, antum mengujikan soal tersebut kepada siswa di MTS lain di kelas 7 gitu ya. Jadi tidak pada siswa yang sama. Baru dilihat nanti, oh kalau valid oke diberikan, kalau tidak valid diperbaiki atau di drop gitu ya. Artinya di delete dari soal yang diberikan. Nah itu. Kemudian reliabilitas juga sama ya. Tadi dengan menghitung misalkan korelasi XR atau eh, Spearman ya, correlation, atau ada Cronbach, ada lagi tadi apa split 2 dan lain-lain gitu. Setidaknya antum paham salah satu meskipun menggunakan tools gitu. Karena saya ini apa namanya tidak tahu materi ini yang akan disampaikan gitu ya, karena yang saya terima itu bukan materi ini. Jadi toolsnya belum sepenuhnya saya siapkan karena harus diinstal dulu. Tetapi saya coba gitu ya. Untuk reliabilitas dulu saja ya, karena validitas saya belum siapkan. Nanti antum ketika sudah membuat soal, diuji cobakan soal, begitu ya. Kemudian ingin melihat, nanti kan selain validitas dan reliabilitas juga ada istilahnya tingkat kesukaran gitu ya.
soal itu. Bagaimana tingkat kesukarannya, mudah, sukar, mudah atau sedang. Kemudian kualitas kunci jawaban ABC-nya itu juga diperhitungkan gitu ya. Kemudian pengecohnya itu apakah benar-benar mengecoh atau justru itu menandakan bahwa jawabannya bukan itu gitu. Jadi misalkan begini, ada kalau ada antum ada pertanyaan begini ya ke siswa itu. eh, Misalkan hadihi hiya min ashhur al-hijriyah illa gitu ya. Nah, berikut ini nama-nama bulan hijriyah kecuali di situ ada tulisan A-nya Syawal, B-nya apa namanya? B-nya Rabiul Awal, akhir. Yang D itu kemudian dikasih tulisan Latin, atau bukan Latin ya. Dikasih nama Desember gitu ya. Itu kan kelihatan banget pengecohnya gampang sekali ditebak gitu ya. Karena apa? Dari segi bacaan pun sudah terlihat itu Latin. Nah, itu perlu diperhitungkan. Nah, kembali ke reliabilitas tadi ya, ini ada satu tools yang bisa dilihat untuk melihat apakah soal yang diberikan itu reliable atau tidak gitu ya. Ini namanya adalah Anates. Jadi kita nanti biasanya begini teman-teman, kalau dari awal ya, kalau dari awal kita memasukkan dulu kunci jawaban di sini ya, kunci jawaban PG ya. Ini baru PG ya, nanti untuk esai ada lagi. Kunci jawabannya dimasukkan di sini, kemudian nanti masukkan jawaban siswa, ini nama siswa ya. Ini nama siswa, ini jawabannya, masukkan di sini ya. Nah, setelah itu kemudian nanti simpan file ya di sini. Simpan file. Sebentar. Oke. Nanti simpan file gitu ya. Sini simpan file. Simpan file sini. Nah, kemudian nanti kita ke menu utama. Nah, oke, sekarang kita baca soalnya. Baca file yang ada ya. Tadi filenya tersimpan. Oke. Olah ya. Sekarang kita olah nih. Sekarang kita coba olah. Nah, ini maka akan keluar hasil seperti ini. Ya. Ini yang lain-lain nanti bisa kita lihat gitu ya, terkait dengan tingkat kesukaran dan lain-lain. Nah, di sini ada reliabilitas. Reliabilitasnya ada 0,74 teman-teman ya. Kalau kita berpatokan pada alfa Cronbach, nilai yang di atas 0,7 itu menandakan bahwa soalnya reliable. Maka soal yang diberikan ini dia sudah kategori reliable. Gitu ya. Nah, nanti ini untuk penggunaan Anates gitu ya. Memang di sini tidak disediakan menu untuk menguji validitas ya, karena eh, itu lain cerita begitu ya. Tapi untuk reliabilitas ini bisa terukur di sini gitu ya. Oke, nah, ini patokannya di sini ya. Kalau pakai Alba Cronbach tadi gitu. Maka di atas 0,7 dia artinya adalah apa namanya? Reliable. Soalnya itu bisa digunakan ajak gitu ya. Konsisten. Tuh. Nah, jadi ini dengan yang seperti ini antum bisa mudah sekali untuk menganalisis, istilahnya analisis butir soal gitu ya. Nah, bahkan di sini disampaikan nih, soalnya ada yang sedang, sangat sukar, soal nomor 3 itu sedang, soal nomor 9 sangat sukar gitu ya. Karena tidak ada yang benar jawabannya. Kemudian di sini ada standar deviasinya, ada standar pengecohnya di sini gitu ya. Kalau kunci jawaban nomor A nih, ini bagus kategorinya gitu ya. Kalau yang D ini sangat tidak bagus. Ya, bahkan sudah sampai seperti itu. Ini software yang 20 tahun yang lalu ya. Ketika zaman saya kuliah menggunakan ini masih bisa dipakai. Apalagi mungkin sekarang ada yang lebih canggih dari ini gitu. Namun saya belum saya temukan apakah ada update-annya atau tidak untuk ini gitu. Jadi antum bisa menggunakan
tools yang namanya tadi Anates, gitu ya, Anates. Oke, ada lagi yang tadi kan diperlihatkan itu sebenarnya adalah bukan menghitung butir soal ya, tapi lebih pada menghitung jawaban dari sebuah angket. Makanya tadi kan yang digunakan adalah ada muncullah yang namanya Mikyas-Likert gitu ya. Apa namanya tadi? Skala Likert gitu ya yang ditanyakan oleh Imad itu. Jadi penentuan tadi SS, S itu sebenarnya eh, itu adalah baku ya. Imad ya. Kalau kategorisasi sangat setuju, setuju, biasa saja, sangat tidak setuju itu yang 5 itu baku dari Likertnya memang sudah begitu kategorisasinya. Nah, adapun apa kriteria sangat setuju dan tidak setujunya sebenarnya itu kembali kepada pilihan jawaban dari responden gitu ya. Jadi bila boleh jadi ada satu soal itu responden menjawabnya responden satu dan dua dan tiga itu akan menjawab beda-beda. Ada yang menjawab SS, ada yang menjawab N, ada yang menjawab TS itu kembali kepada jawaban si respondennya. Jadi tidak berdasarkan kriteria penilaian si pemberi nilai tidak gitu ya, tapi memang itu betul-betul pendapat si respondennya gitu ya. Jadi tadi lebih pada konteks penelitian sebenarnya. Nah, eh, kalau untuk menghitung validitas dan apa tadi reliabilitas menggunakan tools, sebenarnya pakai Excel juga bisa gitu ya, tapi ada pengaya yang harus ditambahkan biasanya. Nah, biasanya toolbox gitu ya. Tapi saya belum siapkan itu toolboxnya, mohon maaf. Bisa menggunakan alat hitung SPSS misalkan. Atau saya biasanya menggunakan alat hitung yang lebih sederhana dari SPSS, namanya adalah Minitab seperti ini ya. Sayangnya saya belum punya data yang harus dimasukkan, jadi saya belum bisa menghitungnya. Sebentar. Oke, jadi saya biasanya pengganti SPSS bisa menggunakan ini Minitab gitu ya, untuk menghitung data-data statistika biar tidak terlalu berat gitu. Nah, tadi kalau kita ingin menghitung validitas dan reliabilitas, tapi saya tidak punya data Excelnya ya, jadi mungkin nanti saya coba buat dulu datanya untuk mem- menghitungnya. Tapi kira-kira beginilah teman-teman ya gambarannya. Misalkan di sini kita tuliskan saja S1 ya, S2, kalau S3, ini soal 1, soal 2, soal 3 maksud saya begitu ya. S4, S5, kemudian S6, S7, S8, S9. Jadi ada 10 soal yang dianalisis gitu ya. Kemudian jawaban siswa untuk setiap jawabannya atau nilai lah ya, nilai gitu ya. Nilainya skalanya misalkan tadi 1 sampai 10 lah ya, misalkan. Teman-teman ini ada nilainya 5, 6, 7, 8, 8, salah ya. Eh, ini keliket tadi ya, keliket tadi ya. Kalau Riket tadi 1 sampai 5, kali ini skala penilaian ya. Jadi soal nomor 1 orang orang poin. Ini poin ya, berarti kan tidak nilai ya. Ini harus poin ya. Jadi ini bentuknya poin. Tidak bisa nilai utuh, nilainya 100. Tidak begitu, tapi harus poin per poin, soal per soal gitu ya, teman-teman. Misalkan ini 8, 9, dan seterusnya. Ini memang cukup lama karena saya tidak punya data gitu ya. Nah, isi ini saya kasih gambaran saja. Setelah diisi ini nilai poin per poinnya setiap orang, setiap soal. Nah, nanti tinggal di sini ditambahkan nilai total. Nah, setelah itu nanti kita akan melihat gitu ya. Akan melihat menggunakan salah satu ini dengan salah satu tools ini ya. Bagaimana reliabilitasnya nanti ya. Oke.
Nanti saya coba praktekkan mungkin minggu selanjutnya setelah Lebaran ya teman-teman, karena saya tidak punya data nilai dulu nih, tidak punya data nilai dulu terkait dengan hasil penilaian. Nanti saya coba ngambil data dari yang ada mungkin di internet gitu ya. Nah, kemudian saya nanti akan praktekkan bagaimana cara menghitung validitas dan reliabilitas menggunakan tools ini, gitu ya. Tapi untuk reliabilitas sementara tadi bisa menggunakan annotate kalau memang diperlukan gitu ya. Oke, jadi itu yang saya perkuat gitu ya. Dan antum nanti ketika PKL atau PPKM maksud saya, kalau ketika PKL atau PPL itu setidaknya harus menguasai salah satu dari teknik menghitung reliabilitas tadi ya. Apakah menggunakan korelasi ya, Spearman atau Cronbach atau split 2 gitu ya. Setidaknya antum bisa menggunakan tools yang saya simulasikan untuk menghitungnya. Itu sajalah gitu ya. Nanti saya akan coba praktekkan karena saya tidak punya data nilainya ya. Saya harus mencari data nilainya dulu untuk satu yang apa namanya per soal itu ada butir penilaiannya. Jadi tidak nilai jadi saklek 100 200 tidak gitu. 180 tidak, tapi harus ada poin per poinnya gitu ya yang saya masukkan sehingga agak detail. Saya akan praktekkan nanti menggunakan tools yang namanya Minitab gitu ya. Minitab ini teman-teman boleh cari nanti aplikasinya di internet. Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Jadi saya punya hutang nanti mensimulasikan menghitung ini menggunakan tools Minitab ya. Dengan syarat saya sudah punya nilainya. Gitu. Kalau belum punya nilainya saya tidak bisa. Makanya saya harus buat dulu nilainya nanti. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dulu sebelum saya akhiri? Minggu depan kita sepakati minggu depan sudah libur ya teman-teman ya. Minggu depan sudah libur dan masuk lagi nanti saya informasikan lah, saya lupa nih sampai tanggal berapa liburnya gitu. Yang jelas minggu depan libur, kita baru melanjutkan dengan simulasi ini ya. Oke. Minggu minggu selanjutnya kalau boleh tahu materinya apa yang tertulis biar saya bisa menyiapkan lagi ya. PJ ada yang punya catatan? Untuk minggu depan ini Ustadz, interpretasi hasil tes. Interpretasi hasil tes ini kecepatan berarti yang tadi saya sampaikan tadi interpretasi sebenarnya ya. Tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan interpretasi hasil tes sekaligus ini ada kaitannya dengan cara menghitung tadi ya hasil penilaian tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon diambil dulu screenshotnya baik oleh Sipa maupun oleh siapa tadi satu lagi Sabrina ya. Silakan. Baik Ustadz, saya izin ambil gambar ya. 1, 2, 3. Ya. Teman-teman yang masih mau on cam boleh on cam dulu. Ya, masih ada lagi yang mau on cam? Kalau udah mau di screenshot ya. 1, set pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, set slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah Ustadz. Baik, syukuran Sipa atas kerjasamanya. Jadi minggu depan kita utlah bi munasabah Idul Fitri Mubarak. Baru kita kemudian berjumpa lagi setelah itu. Dan mohon kepada kelompok yang akan menyajikan materi selanjutnya itu disiapkan lebih siap lagi. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi.
mungkin 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi